balik lagi ke tempe ya. Aduh, balik lagi ke tempe. Orek tempe, oseng tempe. Ya. Jadi kalau Oke. misalnya pemirsa di rumah, terutama di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang merasa kesulitan mendapatkan tahu tempe, ini karena pengusaha UMKM ini memutuskan untuk berhenti memproduksi tahu tempe karena bahan baku kedelainya Mahal. harganya meroket. Nah, kalau kita lihat ini juga pemirsa, ada sejumlah pengrajin tempe dan juga tahu yang kemudian akhirnya terpaksa menghentikan kegiatan produksinya. Ini adalah salah satu lokasi produksi tempe dan tahu di kawasan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk memproduksi tempe dan juga tahu kemudian dibiarkan tergeletak begitu saja di depan tempat produksi. Kemudian salah seorang perajin tempe lainnya juga kemudian mengaku tak lagi dapat menjalankan kegiatan produksinya lantaran biaya bahan baku dan produksinya tak sebanding dengan keuntungan yang didapat. Memang informasinya sebenarnya untuk biaya produksinya saja bahan bakunya itu sudah mencakup 70% total biaya jadi. Betul. Jadi memang kalau untuk bahan bakunya saja sudah mahal tentunya tidak sebanding. Harga gitu ya. jualnya pasti akan melejit ya. Oke, kita akan memantau sama-sama bagaimana pasokan atau ketersediaan tahu tempe di salah satu wilayah di DKI Jakarta. Ada Jasmine Rahmadi yang akan memberikan informasi langsung kepada kita semua dari Pasar Enjo ya. Selamat pagi Jasmine. Selamat pagi Jasmine. Ya Jasmine, kalau pantauan Anda pagi hari ini apakah tempe Bayu, tahu Maria, juga dan terlihat di Pasar Enjo? Bagaimana pantauan Anda pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Bayu, Maria, dan juga pemirsa. Memang sebelumnya ini Kementerian Perdagangan mengumumkan bahwa mulai hari Senin ini, memang harga tahu dan tempe akan naik di pasaran. Hal ini disebabkan oleh memang naiknya harga kedelai sebagai bahan pokok dari tahu dan tempe. Di mana memang sebelumnya atau pada bulan November lalu harga kedelai ini memang merupakan kisaran Rp9.000 per kilogram. Namun sekarang ini diperkirakan sekitar Rp9.300 sampai Rp9.600 per kilogram. Memang ada banyak faktor yang menjadikan naiknya harga kedelai impor tersebut. Salah satunya adalah karena meningkatnya permintaan harga kedelai dari Cina ke Amerika Serikat, di mana menaiknya harga permintaan ini mencapai 2 kali lipat. Nah, untuk mengetahui apakah di Pasar Enjo ini harga tahu dan tempe naik atau tidak, kami akan mencoba untuk bertanya ke salah satu pedagang di Pasar Enjo, ya ini Bapak. Ini dengan Bapak siapa Pak? Selamat pagi Pak. Gimana? Ini dengan Bapak siapa? Pak Haji Sudarto. Bapak Sudarto ya. Pak Sudarto, Bapak berjualan tahu ya Pak ya? Iya betul. Dengan naiknya harga kedelai ini, apakah ini mempengaruhi harga tahu yang dijual oleh Bapak? Mengaruhi. Soalnya ya kalau lonjakan harga kedelainya tinggi, otomatis pedagang itu mau naikin harga tahu tempe gitu kan. Kalau yang harga biasa ya tahunya dikurangin ukurannya. Tapi kalau yang harga tempe tahu itu sama bahannya, ya tetap naik harganya. Ngikutin harga kedelai lonjakan gitu kan. Naiknya dari berapa ke berapa Pak? Apanya? Naiknya dari berapa ke berapa? Ya awal kedelainya itu pas turunnya itu 67, sekarang udah 9 berapa nih? 93 apa berapa? Kedelai. Nah, kalau sekarang kemarin tanggal 25 itu kedelai itu udah 92 per kilonya. Rp9.200 per kilogram ya Bapak? Oke. 6.700 sekarang udah jadi 92. Gitu kan. Tapi untuk persediaan atau stok dari kedelai sendiri ini berkurang nggak sih Pak? Ya berkurang karena di impornya itu katanya agak lambat gitu kan. Mengimpornya itu kan dari impor dari Amerika gitu kan. Iya betul. Tapi dengan naiknya harga tahu dan tempe ini apakah mempengaruhi permintaan masyarakat? Ya kalau masyarakat sudah tahu sih Bu, Mbak. Sudah tahu. Jadi harga kedelai naik, masyarakat sudah ngikutin karena memang stoknya nggak ada. Produksi tahu tempe ya harganya pun udah naik, bahan bakunya kayak kedelai, apalagi kayak tukang tahu yang pakai minyaknya juga per kilo udah naik gitu kan. Ya jadi mau nggak mau seluruh SPPI, seluruh pengrajin tahu tempe tetap harga mau dinaikin. Artinya untuk permintaan sendiri ini tidak terpengaruh ya Pak, tetap tinggi untuk permintaan tahu dan tempe? Ya kalau masyarakat sih memang bahan bakunya makanan pokok tahu tempe tetap aja mau nggak mau, buktinya kayak ini sekarang kan. Ini masyarakat ya mau nggak mau walaupun dinaikin nggak apa, yang penting ada gitu kan.
Tadi saya dengar tempe juga sudah habis begitu ya Pak ya, artinya Udah, stoknya udah nggak ada karena produksinya dikurangin karena bahan bakunya mahal. Jadi konsumen itu biar tahu harga lonjakannya itu kayak apa gitu kan. Ya ini biasanya 6.000 jadi 7.000, yang 10-nya 3.000 jadi 4.000. Jadi masyarakat udah tahu lah karena lonjakan harga kedelai semua ekonomi naik kan gitu. harapannya bagaimana Pak agar harga kedelai ini lebih stabil ke depan? Harapannya ya masyarakat pengrajin tahu tempe ya kalau pemerintah bisa itu emang respon supaya harga kedelai impornya itu diturunin gitu kan, agak murah lagi lah, stabil gitu kan. Terima kasih Pak, kami akan mencoba untuk berbincang salah satu pembeli tahu yang ada di Pasar Enjoy ini pemirsa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Oke, Ini dengan Bapak siapa? Pak Tukimin. Bapak Sukimin sebagai pembeli tahu di sini ya? Tahu langganan tiap hari, iya. Ini dengan naiknya harga tahu dan tempe di pasar ini, bagaimana pendapat Bapak? Pendapat gue di tempat lapis ini dia tambah lagi nih. Iya tambah lagi. Tadi udah habis dari rumah. Ini beli ambil tambah lagi nih. Stoknya juga berkurang begitu ya Pak? Iya, stoknya kurang ya. Tapi dengan naiknya harga tahu dan tempe, apakah Bapak akan tetap membeli tahu dan tempe ke depan? Beli terus orang pakan pokok orang Jakarta. Tiap hari dagang ya beli terus tiap hari. Iya, tiap hari. Iya, ini mau tambah tempe udah habis. Iya. Terima kasih waktunya ya Bapak. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan salah seorang penjual dan pembeli tahu dan tempe di Pasar Enjo, di mana memang walaupun dengan naiknya harga tahu dan tempe, memang para pembeli ini tetap membeli tahu dan tempe karena ini merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi kedelai lokal. Meski demikian, hingga saat ini kedelai lokal hanya berkontribusi sekitar 30% saja dari kebutuhan kedelai di Indonesia. Meski demikian, untuk stok kedelai impor di Indonesia saat ini akan terbilang aman hingga 2-3 bulan ke depan. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Maria dan Bayu.